Halo sedulur Celengers, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul The Promised Neverland yang dirilis pada tanggal 18 Desember 2020 di Jepang. Film ini merupakan live action dari versi animenya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melebur. Diawali dengan diperlihatkan sebuah panti asuhan yang dinamakan Greenfield House. Panti tersebut dipenuhi dengan banyak anak-anak dari berbagai kalangan usia. Mereka diasuh oleh seorang wanita yang mereka sebut Mama Isabella. Terlihat bahwa di panti tersebut sangatlah menyenangkan dan penuh dengan kehangatan. Mereka makan bersama dan bermain bersama, juga belajar bersama. Greenfield House memiliki peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak, yaitu mereka tidak boleh keluar dari pagar pembatas dan mendekati gerbang utama. Seperti panti pada umumnya, satu persatu anak di sana juga akan pergi dan diadopsi oleh keluarga baru. Terdapat 3 anak tertua dan sekaligus terpintar di panti asuhan itu. Mereka adalah Emma, Norman, dan Ray. Suatu hari, seorang anak bernama Pony diadopsi dari panti asuhan tersebut. Ia lalu mengucapkan salam perpisahan kepada teman-teman yang lain. Kemudian, Pony diantarkan menuju ke gerbang utama oleh Mama. Setelah kepergian Pony, Emma dan Norman tidak sengaja menemukan boneka kesayangannya yang mungkin tertinggal. Keduanya pun memutuskan untuk mengantarkan boneka itu ke gerbang utama. Di gerbang utama, mereka hanya melihat sebuah mobil. Pada saat itu, betapa terkejutnya mereka melihat Pony yang sudah tidak bernyawa di dalam mobil tersebut. Pony ditusuk dengan setangkai bunga tepat di dadanya. Kemudian terdengar suara yang mendekat di tempat tersebut. Emma dan Norman pun segera bersembunyi di bawah mobil. Di sana mereka melihat beberapa iblis yang berbicara dengan Mama. Tidak diduga, tempat selama ini yang mereka pikir sebagai rumah ternyata merupakan tempat peternakan manusia yang nantinya akan dipersembahkan oleh iblis-iblis tersebut. Dan Mama yang sangat mereka sayangi adalah pelayannya. Beruntung Emma dan Norman berhasil lari dari tempat itu sebelum ketahuan. Namun sayangnya mereka meninggalkan boneka Pony yang menimbulkan kecurigaan pada Mama. Sementara Emma dan Norman yang berlari kabur masih tidak bisa percaya akan apa yang mereka lihat. Pantas saja anak-anak yang diadopsi tidak pernah mengirimkan surat atau berkunjung lagi. Keesokan harinya, Emma dan Norman berusaha bersikap seperti biasanya di hadapan Mama. Saat jam bermain, mereka pergi melewati batas untuk menemukan jalan keluar dari tempat itu. Setelah berlari cukup jauh, mereka dihadapkan sebuah tembok raksasa yang mengelilingi tempat tersebut. Mungkin mereka bisa saja kabur dari tembok itu. Namun bagaimana dengan anak-anak lainnya yang rata-rata di bawah 5 tahun? Mereka pun kembali sembari memikirkan cara untuk kabur bersama. Tak diduga, ternyata Mama selama ini menanamkan sebuah chip di tubuh anak-anak untuk memantau pergerakan mereka. Chip tersebut ditanamkan di telinga masing-masing anak. Keesokan harinya, Emma dan Norman kembali pergi keluar pembatas. Di sana mereka bertemu dengan Ray, yang ternyata telah mengikuti mereka. Emma dan Norman kemudian menceritakan tentang Greenfield House yang sesungguhnya. Ray yang mendengar hal itu lantas menyarankan kepada mereka untuk kabur bertiga dan meninggalkan anak-anak yang lain. Karena Ray tahu bahwa membawa anak-anak yang lain sangatlah mustahil. Tetapi Norma menolak saran itu dan tetap teguh ingin menyelamatkan semuanya. Sejak hari itu, Emma, Norman, dan Ray mulai bekerja sama untuk membebaskan diri dan semua anak-anak di panti asuhan tersebut. Saat sedang berdiskusi di perpustakaan, mereka menemukan kode yang terselip di setiap buku yang menuliskan bahwa mereka harus kabur dari tempat tersebut. Kode itu dikirim oleh seseorang yang bernama Minerva. Artinya, di dunia luar ada juga orang-orang yang mendukung mereka. Keesokan harinya, Mama datang dan memperkenalkan pengasuh yang bernama Sister Crown. Tentu saja Sister Crown didatangkan bukan untuk mengasuh mereka, melainkan untuk mengawasi mereka semua. Hari itu, Emma dan lainnya mulai melatih anak-anak dari segi fisik dan kemampuan berpikir mereka. Hal itu dilakukan agar mereka semua bisa kabur dari tempat itu.
Kemudian, Sister Crown mendekati mereka dan mengajak untuk bermain kejar-kejaran. Emma, Ray, dan Norman memanfaatkan hal itu agar bisa mengenali musuh mereka. Tak disangka, meski tubuhnya terlihat besar, ternyata Sister Crown memiliki kecerdikan yang cukup tangguh untuk menangkap anak-anak. Namun sayang, Norman dan Ray berhasil memenangkan permainan itu. Kecerdikan dan kepintaran anak ini juga tidak bisa diremehkan. Di balik sikapnya itu, Sister Crown ternyata memiliki ambisi yang terselubung, di mana ia berniat untuk menjadi mama di panti tersebut dan menggantikan Mama Isabella. Oleh sebab itu, ia berusaha keras untuk mencari bukti dari pelarian yang akan dilakukan oleh anak-anak panti agar bisa dilaporkan ke pusat. Dengan begitu, Mama Isabella akan mendapat teguran dan dihukum mati. Setelah hari itu, Mama dan Sister Crown tidak melakukan apapun untuk menghalangi mereka. Hal itu pun menimbulkan kecurigaan di kepala Norman. Dia merasa di antara mereka dan anak-anak lain terdapat mata-mata yang membantu Mama untuk mengawasi mereka. Norman mendapatkan ide untuk mengungkap mata-mata tersebut. Pada malam harinya, mereka mengundang Don dan Gilda untuk datang ke perpustakaan. Di sana, mereka pun memberitahu Don dan Gilda kebenaran dari Greenfield House, sekaligus mencari mata-mata di antara mereka. Norman memberitahu lokasi sebuah tali yang rencananya akan mereka gunakan untuk kabur kepada Don dan Gilda. Namun, Norman sengaja memberi lokasi yang berbeda untuk Don dan Gilda. Keesokan harinya, rencana Norman ternyata berhasil. Dia pun mengumpulkan Emma dan Ray untuk mengungkapkan mata-mata tersebut. Bukan Don dan Gilda, namun mata-mata itu ternyata adalah Ray. Norman yang cerdas ternyata telah menipu Ray, di mana lokasi yang ia beritahukan sebelumnya hanya Ray dan Emma yang tahu. Kemudian Ray pun akhirnya mengakui hal tersebut. Tetapi ia melakukan hal itu bukanlah tanpa alasan. Namun ia sengaja menjadi mata-mata untuk upaya pelarian mereka. Sejak masih kecil, Ray menawarkan dirinya untuk menjadi bawahan Mama agar bisa mendapatkan beberapa barang yang ia inginkan dari luar dinding, serta menegosiasikan kepada Mama agar ia dibunuh pada saat usia 16 tahun. Oleh sebab itu, Ray berhasil menciptakan alat untuk menghancurkan alat pelacak yang ditempelkan di telinga mereka. Kini tim mereka pun menjadi 5 orang, yaitu Emma, Norman, Ray, dan Gilda. Saat mereka sedang berdiskusi bersama, Sister Crown tiba-tiba mendekati mereka. Kini Sister Crown menawarkan kerjasama kepada mereka, di mana dia akan membantu mereka untuk kabur agar ia bisa menjadi mama seperti keinginannya. Tetapi anak-anak itu lebih dulu menyadari niat terselubung dari Sister Crown, di mana ia hanya ingin mencari bukti percobaan pelarian dari mereka untuk tujuan pribadinya. Dan pada akhirnya anak-anak itu akan tetap ditangkap dan dibunuh juga. Pada malam hari, Emma dan yang lainnya pun pergi ke kamar Sister Crown untuk menggali informasi darinya. Dari pertemuan itu, Sister Crown mengetahui rahasia di mana kelima anak itu ternyata telah memiliki alat untuk menghancurkan pelacak yang terpasang di telinga mereka. Kelima anak itu pun memanfaatkan Ray untuk melapor kepada Mama Isabella tentang Sister Crown yang mulai mendekati mereka. Hal itu dilakukan agar Mama terhasut dan menyingkirkan Sister Crown. Keesokan harinya, Sister Crown terlihat mencari-cari alat tersebut di seluruh tempat. Sampai akhirnya Sister Crown menemukan alat tersebut di sebuah boneka milik salah satu anak. Saat hampir saja mendapatkan alat itu, Mama tiba-tiba datang dan memberikan surat pemindahan untuk Sister Crown ke panti lainnya. Sebelum pergi, Sister Crown terlihat menaruh sebuah pulpen di laci milik Norman. Kemudian Sister Crown pun pergi ke gerbang utama. Di sana ia bertemu dengan atasannya yang disebut dengan nama Grandma. Kemudian saat itu juga Sister Crown dieksekusi oleh iblis. Keesokan harinya, Emma dan Norman memutuskan untuk pergi memanjat dinding untuk melihat-lihat jalan yang akan mereka lalui saat kabur. Sementara itu, Don, Gilda, dan Ray akan bertugas untuk mengalihkan perhatian Mama. Tetapi Mama ternyata sudah lebih tahu tentang rencana itu, sehingga ia pun menyekap Ray di dalam kamar dan kemudian berlari mengejar Norman dan Emma. Dan benar saja, Norman dan Emma tertangkap basah di depan dinding. Emma pun segera menyuruh Norman untuk kabur meninggalkannya. Sementara ia akan menahan Mama. Tidak diduga, Mama dengan tega mematahkan kaki Emma begitu saja. Karena hal itulah, Norman dan Emma pun akhirnya gagal.
Dengan terburu-buru, Mama memberitahu mereka bahwa yang selanjutnya akan dieksekusi adalah Norman. Emma dan lainnya sangat terpukul mendengar hal itu. Ditambah sekarang Emma tidak bisa bergerak karena kakinya yang patah. Akhirnya pada hari eksekusi mereka meminta Norman untuk kabur sendirian dan menunggu mereka di atas dinding sampai Emma pulih kembali. Dan benar saja hari itu Norman pergi melewati batas dan membawa beberapa perlengkapan. Terlihat Norman telah berhasil sampai di atas dinding. Emma yang mengira Norman telah kabur terlihat cukup tenang. Namun tak diduga Norman malah datang kembali begitu Mama mencarinya. Hal itu membuat Emma dan teman-temannya cukup kecewa dengan tindakan Norman. Sebelum dibawa ke gerbang utama, Norman menggambarkan sketsa dinding yang telah ia telusuri. Norman melakukan hal itu agar teman-temannya bisa kabur dari tempat tersebut. Sebelum benar-benar pergi, Norman mengucap salam perpisahan kepada teman-temannya dengan berat hati. Dan Norman akhirnya dibawa ke gerbang utama oleh Mama. Setelah kepergian Norman, Emma dan Ray terlihat sangat murung dan bahkan menyerah akan mimpi mereka untuk kabur. Setelah 2 bulan lamanya, mereka tidak melakukan usaha apapun. Dan kini tibalah giliran Ray untuk dieksekusi. Emma pun pergi menemui Ray di sebuah ruangan. Tak disangka selama 2 bulan itu keduanya tidak menyerah sama sekali. Melainkan mereka telah memikirkan cara yang lebih matang untuk rencana pelarian mereka. Tak diduga sebelum kepergiannya, Norman meninggalkan sebuah pesan dan rencana matang untuk mereka, di mana selama ini mereka tetap melatih anak-anak untuk keberhasilan rencana mereka. Selain itu, semua persiapan juga telah selesai. Kemudian, selanjutnya, kini waktunya untuk menjalankan rencana tersebut. Pada malam itu, Ray dan Emma bekerja sama untuk menipu Mama, di mana mereka sengaja membuat kebakaran dan berpura-pura seolah-olah Ray yang akan menjadi korban kebakaran itu. Rencana itu juga diperkuat dengan dilepasnya pelacak di telinga Ray untuk diletakkan pada kebakaran itu. Mama lantas berlari untuk mengambil alat pemadam kebakaran dan sibuk memadamkan api di sana. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Emma dan anak-anak lainnya untuk kabur bersama. Sebelum kabur, Emma meminta maaf kepada anak-anak yang masih berusia di bawah 6 tahun karena tidak bisa membawa mereka. Namun Emma berjanji akan kembali dan menjemput mereka nanti. Setelah itu, Mama baru menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Emma dan yang lainnya. Mama pun segera lari mengejar mereka dan menginfokan kepada peternakan yang berada di luar dinding untuk mengepung anak-anak tersebut di jembatan penyeberangan. Namun ternyata Norman cukup cerdas untuk mengetahui taktik itu, sehingga ia menuliskan rencana agar teman-temannya tak melewati jembatan, melainkan melewati jalan yang lain, di mana mereka harus melewati sebuah tebing dengan menggunakan tali bantuan. Dengan kerjasama dan latihan selama ini, anak-anak itu pun satu persatu mulai melewati tebing tersebut. Sampai saat tersisa giliran Emma untuk menyeberang, Mama datang dan menghampirinya. Mama mempengaruhi Emma agar tidak pergi dari panti. Ia berkata bahwa di luar sana tidak ada kehidupan yang lebih baik selain di Greenfield House. Namun Emma dengan lantang berkata bahwa jika tidak ada kehidupan, maka ia dan teman-temannya yang akan membuat kehidupan itu. Saat menyeberang, Mama sebenarnya bisa saja memotong tali yang dilewati oleh Emma. Namun karena rasa sayangnya, Mama tidak bisa melakukan hal tersebut. Setelah kepergian anak-anak itu, Mama terlihat sedikit bahagia. Bahwasanya di dalam lubuk hatinya yang terdalam, dia sebenarnya menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya itu. Karena kejadian itu, Mama akhirnya mendapat hukuman kemudian dieksekusi sebagai makanan iblis. Dan film pun tamat.